Inflammatory food itu apa aja? Ini contohnya. Ada roti-rotian, ada sereal, ada pasta yang dibuat dengan bahan yang tidak baik, ya. Sebenarnya gluten itu akan ada pada gandum utuh. Gandum utuh itu tidak jahat. Jadi gluten itu tidak jahat saat dia masih utuh terkandung di dalam gandum. Menjadi jahat saat gandum itu diolah, direndam dengan zat tertentu, dikeringkan, kemudian dicampur zat anti kempal, diputar lagi di turbin untuk mengecilkan ukuran, sehingga jadilah dia tepung segitiga biru misalkan, tepung ya, tepung terigu. Itu sudah kehilangan banyak mineral dan vitamin aslinya. Sehingga yang tersisa adalah pati. Nah, ini yang tidak sehat. Itu yang inflammatory. Jadi, roti, sereal, pasta yang dimaksud adalah yang beredar di pasaran ya. Kan ada tuh sekarang sourdough ya. Roti sourdough itu yang raginya dari ragi apel. Jadi bukan pakai ragi bubuk yang instan. Dia pakai ragi alami, tepungnya pakai tepung gandum utuh atau tepung roll oat yang masih utuh. Nah, itu sehat. Itu disukai oleh bakteri. Tapi kalau roti yang ada di Indo April gitu, ya itu yang nggak disuka, itu juga disukai, cuman disukai patogen ya. Itu contohnya. Kemudian ada cracker, ada candy. Itu udah jelas ya berkemasan, ada snack food, chips. Kemudian ada granola. Jangan salah ya, granola. Granola itu kan lagi marak ya. Granola tuh sehat gini. Coba dilihat dulu komposisinya. Kalau cuman biji-bijian yang kemudian dipanggang dan disatukan dengan pemanis yaitu madu, itu oke. Tapi kalau ada tambahan-tambahan lain, jelas itu tidak oke. Ada juga baked pastry, cake, cookies, ya itu sudah jelas ya. Yang memakai bahan tidak sehat, seperti tepung terigu tadi, ada mentega, mentega kemasan, itu jelas inflammatory. Creamer, artificial sweeteners, itu juga inflammatory. Misalkan apa ya, sakarin, kemudian apalagi ada macam-macam lah di belakang kemasan tuh pasti ada artificial sweeteners. Kemudian ada soda, ada sport drink. Kemudian ada juga jus, fresh juice, tapi jus yang kemasan itu jusnya cuman 2%, sisanya adalah perisa jus. Ada juga vegetable oil. Nah, canola oil, soybean oil ini, corn oil. Nah, ini pasti banyak yang kaget kalau kenapa canola oil nggak boleh, kenapa soybean oil nggak boleh, corn oil kok nggak boleh, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada proses dairy. Nah, dairy itu boleh ya, bagus. Produk-produk turunan susu sebenarnya bagus untuk kesehatan pencernaan juga, selama dia tidak menderita alergi kasein. Kalau alergi kasein ya disembuhin dulu pencernaannya, baru diintroducing dengan produk-produk susu dan turunannya sedikit demi sedikit. Kenapa masuk inflammatory food? Jadi yang dimaksud proses dairy ini yang prosesnya berlebihan ya, makanya diberi embel-embel proses dairy. Itu yang sudah di ultra high temperature UHT. Jadi lebih pilih yang steril milk daripada UHT, atau pilih yang raw milk daripada UHT. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan ya. Kemudian ada juga keju. Keju itu bahan yang boleh cuman rennet, garam, dan kultur bakteri. Kalau masih ada kayak pewarna kuning tartazin, kemudian ada pengawetnya, ada zat apa ya, yang bikin lunak itu apa, kurang tahu saya, ada gitu. Di keju merek terkenal juga. Nah, itu udah termasuk inflammatory food. Fast food jelas, makanan yang digoreng-goreng jelas, digorengnya apalagi dengan vegetable oil ya, kelapa sawit. Kemudian processed meat.
Processed meat itu contohnya adalah sosis yang dibeli di toko-toko ya, daging dibeli di toko juga. Kemudian ada frozen dinners. Ini yang produk yang di frozen terlalu lama. Kalau misalkan memfrozen untuk waktu yang singkat nggak apa-apa ya. Tapi untuk waktu yang lama itu dia bisa mengalami jadi proteinnya itu terpecah, kemudian dia tidak menjadi zat yang jelek di dalam tubuh. Dia sudah tekstur daging misalkan. Daging tuh kalau di frozen terlalu lama dia nggak merah, dia jadi coklat. Nah itu sudah jelek sebenarnya kualitasnya. Histaminnya juga udah semakin tinggi. Jadi hati-hati dalam menyimpan. Jangan lupa dirotasi, first in, first out. Jadi yang di bawah itu kalau mau nyimpen yang baru dikeluarin dulu. Dan dicatat lah di depan kulkas tuh nyimpen apa aja, dicatat, jangan sampai kelupaan terus dagingnya sudah berwarna coklat jadi nggak bergizi lagi ya. Nah, ini yang saya maksud tadi inflammatory oils. Kalau saya ya, ini adalah inflammatory oils yang saya rekomendasikan untuk dihindari. Itu ada soybean oil, ada canola oil, ada corn oil atau minyak jagung, ada sunflower oil, biji bunga matahari, peanut oil, minyak kacang, vegetable oil, kelapa sawit, dan lain-lain. Vegetable shortening. Shortening itu mentega putih itu loh, yang biasa buat kue lebaran ya. Kemudian ada margarin dan butter yang tersubstitusi. Butter yang tersubstitusi itu adalah butter yang bukan murni lagi. Jadi butter yang diberi pewarna, diberi aroma butter. Coba deh, kalau beli mentega atau butter ya yang di supermarket gitu dibaca belakangnya. Itu ada penambahan aroma butter. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi banyak kok sekarang itu mentega dan butter yang asli, benar-benar asli dari susu yang di spin kecepatan tinggi dia menjadi kempal ya. Itu jadi butter itu banyak sekali sekarang yang dijual. Jadi kenapa kok harus dihindarkan? Karena perubahan molekul. Jadi minyak-minyak yang saya sebutkan tadi itu akan berubah molekulnya, rantai kimianya akibat proses pemurnian di pabrik minyak. Jadi untuk memurnikan minyak-minyak ini supaya lebih bening, lebih cerah, lebih terlihat menjual, itu diberi zat tertentu yang bereaksi dengan tabung aluminium tempat di mana minyak tersebut berada. Kemudian dia di tahap pabrik sudah rusak ya sebenarnya. Kita menggunakan itu di atas perapian, maksudnya di atas kompor. Otomatis minyak tersebut akan semakin rusak nih kalau terkena suhu tinggi atau pemanasan. Nah, yang bagus jika kita mendapatkan minyak-minyak ini itu melalui metode cold press. Jadi tanpa ada intervensi pemurnian. Jadi emang benar-benar soybean, corn oil, dan lain sebagainya ini itu di cold press, di press sehingga mengeluarkan minyak. Itu baru sehat. Dan pastikan bahwa soybean oil, canola oil, corn oil itu berasal dari bahan yang non-GMO atau bukan genetic modified. Nah, karena kalau kita yang genetic modified, berarti makanan kita itu sudah makanan bukan real food ya, tapi makanan modifikasi genetik. Itu akan mempengaruhi ekspresi genetik kita di kemudian hari. Ini ada Dr. Mark Hyman namanya, dia itu ahli vegan food ya, dia itu pemerhati nutrisi juga. Dan dia memang konsen untuk meneliti kandungan-kandungan yang ada di makanan. Dia juga praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari dia. Dia punya ini nih, punya piramida menurut konsep dia. Dan melihat
pola diet yang sehat secara global ya. Jadi bukan Amerika aja ini, tapi seluruh dunia. Untuk makanan-makanan yang sayur mayur, nah yang paling bawah ya, kita lihat paling bawah dulu, yang non starchy veggie plant food itu makan sayuran tidak berpati, non starchy. Jadi kayak brokoli, sayur bayam, asparagus, pokoknya sayuran hijau dan daun-daunan itu nggak ada batasnya. Kita bebas mau makan berapapun sebenarnya. Karena pada dasarnya tubuh kita tuh nggak bisa kok menerima makanan ini itu sebanyak-banyaknya, itu sebenarnya nggak bisa. Mentok paling 1 gelas, itu kita udah kenyang karena dia fiber ya, sumber serat. Kemudian naik di piramida atasnya lagi itu ada daging, telur, kacang-kacangan, salmon, alpukat, kelapa, itu adalah healthy fats and protein. Lemaknya 3-5 porsi wajar. Porsi wajar itu kalau lemak kan paling nggak banyak ya kita pakai untuk menggoreng, misalkan tumis paling 1 sendok makan atau 1 sendok teh lah biasanya. Kalau protein 115-175 gram per makan. Harusnya ya, diet kita tuh harusnya begitu. Karena manusia itu sebenarnya lebih ke arah karnivora. Jadi kita tuh sebenarnya bisa loh hidup tanpa makan sedikit pun sayur. Kita tetap bisa hidup karena memang genetik kita seperti harimau lah. Mamalia tuh seperti itu. Jadi bisa bertahan hidup tanpa adanya sayur mayur. Cuman memang sayuran dan buah itu membantu metabolisme untuk lebih baik. Bayangin kalau protein itu 115-175 gram per makan. Kalau dikali 3, berarti kan sudah hampir berapa? 300, hampir 500 gram ya, hampir. Mungkin nggak kita 1 hari makan setengah kilo daging? Yang ada, pola orang Indonesia itu daging setengah kilo dibuat 6 orang serumah, ya kan? Jadi memang asupan protein orang Indonesia itu sangat-sangat kurang. Kita masih kalah dengan Vietnam. Nanti kapan-kapan saya bisa tunjukkan grafiknya. Konsumsi protein di Indonesia itu kecil banget. Paling tinggi di Amerika karena mereka biasa makan steak ya. Kemudian Thailand itu masih lebih tinggi dari kita. Vietnam juga masih lebih tinggi. Jadi sedih sekali saya kalau Indonesia tuh kayak akan ikan ya kan. Kok bisa sampai kurang gitu makan proteinnya. Kemudian naik lagi di fruit and starchy veggies. Starchy veggies itu berarti yang biasanya umbi ya. Ada buah bit, ada kabocha, singkong, ada apalagi wortel, dan lain sebagainya itu. Kalau buah, itu yang bagus pilih yang buah low GI. Low GI itu yang indeks glikemiknya rendah. Berarti yang nggak terlalu manis banget, yang sedang-sedang aja. Boleh makan yang manis, tapi sometimes gitu loh. Jadi jangan setiap hari. Itu 225 gram per hari. Dan kenyataannya di Indonesia itu kita makan tuh nggak sampai segini. Ya kita pikir aja coba anak-anak ABK itu yang sudah dewasa bisa nggak makan sekitar 1/4 kilo buah tiap hari. Itu jarang ada yang bisa goal ya. Kemudian sayuran berpati 2 kali saji 450 gram per hari. Per hari ya. Itu karena sumber karbohidrat. Kemudian ada beans atau legum dan non-gluten grains. Ya, ini contohnya nasi, beras merah, kacang-kacangan kayak begitu ya. Itu konsumsi harian yang bagus 125 gram. Dan itu untuk grain bebas gluten ya. Kayak beras. Kalau yang legum atau beans, kacang merah, kacang polong, kacang kedelai, kacang apa lagi ya? Pokoknya golongan legum lah, kacang-kacangan itu 125 sampai 225 gram sebagai sumber protein nabati. Nah, kalau bumbu gimana? Nah, bumbu tuh kalau yang spice, yang pedas, yang membawa panas di dalam tubuh itu memang harus dibatasi ya.
Jadi nggak boleh ada istilah doyan pedas, jadi makan pedasnya banyak-banyak tiap hari, nggak boleh. Itu inflamasi, menyebabkan inflamasi. Yang bagus itu yang sedang-sedang saja. Boleh kok pakai paprika, boleh pakai pepper, tapi biasanya mereka yang sudah sadar akan kesehatan itu pakainya sejumput-sejumput aja, yang cuman memberikan taste sedikit pedas, sehingga dia lambung kita itu tidak terbebani. Karena semakin pedas tuh biasanya asam lambung naik ya, yang ada bisa jadi GERD, mah kayak begitu. Di puncak itu yang paling kecil itu adalah ada wine misalkan nih, kemudian ada kayak fish roe. Fish roe tuh ini loh apa telur ikan ya, kaviar kayak begitu. Itu memang bagus. Cuman itu sebagai apa ya, momen tertentu yang istimewa. Jadi nggak harus dimakan yang everyday. Cuman sebagai rekreasi aja lah gitu. Kalau kita lagi ada undangan atau reward untuk diri sendiri sekali-sekali gitu boleh. Sekarang saya mau jelasin nih perbedaannya dari grains apa, bean, nut, seed itu apa. Karena kemarin Bu Mingfa sendiri juga bingung ya. Jadi grains itu adalah biji dari rumput-rumputan. Contohnya gandum, jagung, beras. Kalau beans itu biji dari tumbuhan polong-polongan atau legum. Contohnya kacang merah, kacang polong, kedelai. Sedangkan nuts atau kacang yang sesungguhnya itu adalah biji dari pepohonan. Jadi ada pohon berbuah, di dalam buahnya ada bijinya, itu yang dinamakan kacang. Jadi kalau kacang tanah termasuk apa dong? Kacang tanah itu bukan termasuk kacang sebenarnya, tapi dia adalah legum. Legum tuh dalam satu buah ketika dibuka itu ada banyak biji-bijinya. Itu legum. Kalau seed adalah biji dari bunga-bungaan. Misalkan kuaci ya, biji bunga matahari. Tuh. Sedangkan yang disebut kacang-kacangan dalam bahasa Indonesia itu sendiri adalah jenis bean sebenarnya. Jadi kita kayak salah kaprah sebenarnya. Kita bilang kacang tanah itu kacang, padahal itu adalah legum ya, beans. Harusnya bukan peanut ya, tapi pea beans. Nah, kemudian ada anti-inflammatory food. Nah, ini yang makanan-makanan yang sehat nih, boleh di screenshot nih, makanan anti-inflamasi. Itu ada buah-buahan yang pasti tinggi fenol ya. Tinggi fenol, kemudian ada sayur dan legum-leguman. Nah, itu juga yang berwarna-warni dan juga berwarna pekat. Itu biasanya fenolnya lebih tinggi tapi lebih dahsyat antioksidannya. Kalau kacang dan biji ada almond, Brazil, cashew. Yang mungkin bisa kita jangkau almond ya, almond, cashew, mente itu, chia seed, flaxseed. Nah, itu juga banyak sudah yang dijual di toko-toko kesehatan. Pistachio, sesame seed, pumpkin seed juga sudah banyak. Whole grains, ada barley, ada buckwheat. Ini jarang ya kita makan whole grains ya. Kita makannya nasi aja, beras aja juga nggak apa-apa. Karena ini biasanya ada di orang bule. Kemudian ada fatty fish. Fatty fish itu adalah ikan yang berlemak. Nah, ikan yang berlemak itu dia memang lebih sehat daripada ikan yang tidak berlemak ya. Tapi pastikan ikan yang kita dapatkan tersebut adalah ikan liar, maksudnya sungai gitu atau di laut. Jadi bukan ikan ternak sebenarnya. Kalau ikan ternak itu pasti lebih berlemak daripada yang ikan lainnya yang hidup di sungai atau di laut. Karena gerakannya kurang, kemudian pakannya juga GMO dari pelet, itu tinggi lemak jahat gitu. Jadi beda kok warna dari lemak yang dia dapat karena makan sehat dengan lemak yang dapat dari pelet yang GMO yang jelek itu warnanya beda. Kalau yang misalkan ikan patin ya, patin sungai itu lemaknya nggak begitu banyak, warnanya kuning. Tapi kalau patin yang di ternak, lemaknya banyak sekali.
Banyak banget, hampir seperempatnya itu lemak semua dan warnanya lebih ke arah keruh gitu ya, kuningnya tuh kuning keruh gitu. Itu salah satu contohnya. Ada makarel, ada salmon yang bisa kita jangkau, anchovies ada, makarel juga banyak, salmon, sarden, trout, tuna, semuanya ada di Indonesia. Jadi belilah yang wild sebenarnya, yang paling bagus yang wild ya. Healthy fat-nya apa nih? Kemarin sudah saya jelaskan ya, ada animal fat, itu yang paling baik. Karena pakainya juga nggak banyak, cuma 1 sendok teh. Animal fat itu bagus, karena dia kolesterolnya jumlahnya cukup untuk membantu metabolisme yang lain. Dia ada koneksi dengan vitamin A dan yang larut lemak lainnya. Ada healthy fats-nya di sini avocado oil yang dari buah ya, avocado oil, ada coconut oil, extra virgin, olive oil, Evo, biasanya yang MPASI ini Evo atau VCO, ada juga ghee, clarified butter, tapi ghee ini mengandung kasein ya, jadi jangan langsung dicobain. Cobainnya tuh sedikit, dilihat dulu respon di tubuhnya seperti apa. Kalau herbs and spice-nya yang wajar-wajar aja sih, ini basil, black pepper, semuanya ada di Indonesia dan bumbu Indonesia itu lebih komplit ya dari bumbu orang luar. Karena kita memang sumber dayanya bumbu banyak sekali.